Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dalam perlindungan Allah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3 bersama Ibu Anggi. Tetap semangat ya anak-anak, walau belajarnya dari rumah. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, marilah kita membaca teks dongeng yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara tersebut berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Lihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan itu sangat membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa berbuat kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Keluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semuanya terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang tadi dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya dan mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu, dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau itu menjadi sahabat baik. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika berada di sawah dan menjaganya dari hewan-hewan buas yang lain. Dan apa yang diyakini oleh Ki Maulaya terbukti bahwa kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Nah, anak-anak, pesan apa yang dapat kita ambil dari teks dongeng yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau? Ya betul, pesannya adalah bahwa jika kita berbuat kebaikan, maka kita akan mendapat balasan kebaikan pula. Anak-anak, setelah membaca teks dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau, apakah kalian bisa menuliskan kembali dengan bahasa kalian sendiri isi dongeng tersebut? Pengerjaannya akan Ibu berikan link LKPD pada akhir pembelajaran nanti. Anak-anak, Ibu punya gambar anak harimau. Ada berapa gambar anak harimau yang kalian lihat? Ya betul, gambar pertama ada 3 kotak yang masing-masing berisi 5 ekor anak harimau. Dan gambar kedua ada 5 kotak yang masing-masing berisi 3 ekor anak harimau. Penulisan sifat pertukaran pada perkaliannya adalah 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Yang keduanya sama-sama menghasilkan berapa anak-anak? Betul, bilangan 15. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3.
Meskipun letak kedua bilangan ditukar tempatnya, hasil perkalian tetap sama. Maka perkalian mempunyai sifat komutatif atau pertukaran. Berikutnya, Ibu punya gambar penari. Ada berapa gambar penari yang kalian lihat? Ya, betul. Ada 2 kotak yang masing-masing berisi 6 gambar penari. Ayo kita selesaikan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Jadi penulisan perkalian gambar di atas adalah 2 dikali 6 sama dengan 12. Lalu bagaimana sifat pertukarannya? Iya, betul. Sifat pertukarannya adalah 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Yang keduanya sama-sama menghasilkan bilangan 12. Anak-anak, apakah kalian tahu dinamika dalam tari? Dinamika dalam tari adalah naik turunnya suasana tarian yang menentukan wujud struktur tarian. Sebuah tarian yang dapat menciptakan kejutan kecil dan dapat membuat penonton penasaran untuk terus menyaksikannya. Cepat lambatnya sebuah gerakan atau tempo, cepat lambatnya sebuah iringan, kontras atau harmoninya antara gerakan dan iringan termasuk dinamika. Gerak dasar tari adalah gerakan yang melibatkan semua bagian dari anggota tubuh manusia. Gerak dasar tari dibagi menjadi gerak dasar tangan, gerak dasar kaki, gerak dasar kepala, dan gerak dasar badan. Anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan video bersama. Ragam gerak dasar yang pertama adalah ngerayung atau ngeruji, keempat jari berdiri, dan ibu jari nekuk menempel masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Posisi ngiting atau nyekiting, jari tengah menempel dengan ibu jari membentuk lingkaran, sedangkan jari-jari yang lain membentuk setengah lingkaran seperti ini. Berikut adalah ragam gerak boyo mangap. Posisi ibu jari ditekuk, kemudian jari yang lain membentuk seperti mulut buaya yang membuka. Untuk ragam gerak ngepel, jari seperti gegem, tetapi untuk jari kelingking dan ibu jari sedikit membuka seperti ini. Nah, anak-anak, Ibu punya gambar gerak tangan dalam tari. Gerak tangan yang pertama, ngiting. Gerak tangan yang kedua, ngerayung. Gerak tangan yang ketiga, nyempurit. Gerak tangan yang keempat, ngepel. Gerak tangan yang kelima, baya mangap. Dan gerak tangan yang keenam, mingkis kiri. Anak-anak, ayo tulislah kembali nama-nama gerakan tangan berikut ini. Pengerjaannya pada link LKPD yang sudah Ibu berikan. Anak-anak, pembelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, betul. Pesan yang terkandung dalam teks dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau adalah bahwa jika kita berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Lalu, perkalian memiliki sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Dan terakhir, dinamika dalam tari sangat penting karena memberikan warna pada sebuah tarian. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya dan semoga di pembelajaran berikutnya kita bisa semakin lebih baik lagi. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Anak-anak, kalian hebat. Tetap jaga kesehatan anak-anak dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.